karena kayak roda itu pasti selalu berputar ya, jadi kita nggak mungkin selalu rame. Jadi kita harus bisa berusaha untuk mempertahankan apa yang kita sudah ada dan dikembangkan lagi gitu. Untuk nama Profesor Seafood sendiri sih berdiri pada tahun 2019 ya. Sebelumnya kita menggunakan nama berbeda, lalu kita pindah ke market lain. Jadi kita terjun ke market lain. Yang awalnya dari turis-turis, kita terjun ke market domestik. Turis kita masih ada, cuman kita bercabang lah. Jadi kita nyampur sekarang, ada domestiknya juga. Semua orang pasti ngalamin yang pas COVID. Nah, pas COVID itu kita turis agak sedikit berkurang, jadi kita sementara tutup. Lalu kita berubah arahan, jadi kita ke market domestik. Nah itu memang awalnya kita marketingnya agak susah ya, tapi akhirnya memang hasilnya lumayan untuk market domestik. Yang awalnya kita kira tuh market domestik oh biasa aja gitu untuk ke Bali, ternyata lama-lama berkembang. Awal-awal tuh pasti kita harus pelajari dulu ya orang-orang yang ke Bali itu umurnya berapa. Nah, tuh kita kan target marketnya pricingnya untuk seafood biasa lebih tinggi. Jadi kita pasti pelajari untuk orang yang pendapatannya lebih tinggi. Jadi kita lihat dari segi umurnya, dari jenis kelaminnya. Biasa kalau yang datang itu kapelan atau berkeluarga gitu. Jadi kita targetnya dari sana. Kita lebih banyak di Instagram dan Facebook sih. Karena kalau untuk Facebook rata-rata penggunanya kan usianya lebih tua lah ya. Jadi kita kan memang targetnya orang yang lebih tua, lebih berpendapatan besar. Jadi kita banyak nge-post di Facebook dan Instagram untuk nyampur sebagai anak-anak muda yang pengen nyobain seafood di Bali gitu. Jadi awalnya kan kita belum begitu mengerti market untuk turis-turis domestik. Jadi kita istilahnya mulai dari nol. Kita pelajari dari awal apa yang bisa bikin mereka tertarik untuk datang ke restoran di sini gitu. Karena restoran seafood di sini kan juga banyak gitu. Apakah dari segi harga, dari kualitas gitu. Jadi kita harus cari tahu apa yang bisa buat mereka mau datang gitu. Nah, itu butuh proses waktu yang agak cukup lama. Dan akhirnya kita dapat beberapa yang bisa buat mereka tertarik gitu. Nah, kalau dari segi kualitas kita memang sengaja mendatangkan head chef dari luar negeri. Jadi untuk kualitas pasti kita bisa menyaingi yang lain. Nah, untuk segi harga kita pasti juga ada survei ke restoran-restoran lain, market lain. Nah, jadi harga kita pun bersaing. Jadi dari segi harga, dari segi kualitas, dan juga kita kapasitas restoran ini termasuk cukup besar. Jadi mereka yang ada acara-acara, kita bisa memadai gitu untuk mereka datang. Terus kalau untuk orang yang mau private event, kita bisa taruh di garden. Mereka bisa ada acara ulang tahun, misalnya kita bisa siapin sound system, mereka ada karaoke, mau MC, semua bisa gitu. Saya awalnya itu kuliahnya di bidang marketing. Dan pas kebetulan dari bapak saya itu ada beberapa bisnis, saya diminta untuk handle salah satu dari restorannya dia. Dan karena pas awalnya juga memang pas COVID, jadi kita mulai dari nol, saya dikasih coba. Nah, dan akhirnya ya alhamdulillah lumayan gitu ya. Kuliner sebelumnya saya dari nol sih, saya nggak mengerti. Saya banyak belajar dari head chef kita, jadi lama-lama berkembang lah untuk pengetahuan dari segi pengetahuan dan cara melihat market. Jadi saya dulu nggak langsung manage semuanya, jadi saya belajar dari awal gimana caranya untuk mengontrol segala macam biaya operasional, gimana operasional perjalanan operasionalnya, baru lama-lama saya bisa kontrol semuanya. Karena kita mulai dari nol ya, jadi kita dari nol pas COVID, jadi kita harus menekan jumlah karyawan. Jadi semuanya kita harus pelajari sendiri-sendiri, pokoknya belajar sendiri gitu.
lama-lama baru bisa. Dan tantangannya sekarang itu kita karena bisnis semakin berkembang ya, jadi karyawan juga makin banyak, kita ada banyak tanggung jawab untuk menghidupkan banyak karyawan begitu. Kalau pahit sih enggak sih, cuman memang belajar dari nol itu agak susah ya, karena dari awal kurang karyawan kita tuh harus belajar semua posisi saya pernah pegang. Jadi benar-benar mesti belajar dari awal, dan itu posisi kan banyak ya, jadi belajar satu-satu gitu, itu yang agak susah sih. Yang paling susah itu menurut saya, bukan paling susah sih, salah satu yang susah itu sebenarnya nggak banyak orang tahu di bagian purchasing. Purchasing? Iya, purchasing itu susahnya karena barang itu nggak selalu ada, nggak selalu ready stock. Dan kita tuh harus bisa cari, misalnya kalau lagi import ada yang lagi nyangkut, kita harus cari brand lain lah, harus ini. Apalagi kita kan fokusnya di live seafood. Live seafood tergantung cuaca. Nah, kadang misalnya ada bookingan masuk, kita live seafood ini nggak ada, kita harus cari kemana gitu. Itu yang agak susah sih, dari mereka pusing. Berteman baiklah sama supplier yang banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita bergantungan sama satu supplier doang, pas dia nggak ada, nah kita juga buntu. Jadi kita harus cari banyak supplier, terus kita berteman, kita kadang-kadang ambil barang dari dia, dari sini gitu. Jadi kita ganti-ganti tempat supaya mereka juga bisa bantu kita pada saat kita susah gitu. Pelajaran yang berharga ya, yang penting kita harus terus belajar sih, nggak boleh merasa puas di satu titik itu. Misalnya kita ngeliat, oh bulan ini rame, jadi kita bakal ngerasa ini bakal rame terus nih. Jadi kita harus tetap update sama market baru, kita pelajari market, karena kayak roda itu pasti selalu berputar ya, jadi kita nggak mungkin selalu rame. Jadi kita harus bisa berusaha untuk mempertahankan apa yang kita sudah ada dan dikembangkan lagi gitu. Dan dari awalnya memang market turis internasional ya, terus pas ketemu COVID, oh dia ngerasa salah nih, kita fokus di satu market aja. Jadinya kita pun harus bercabang ke berbagai market supaya kita tidak terlalu ketergantungan gitu. Memang semenjak COVID kita belajar lah, semua bisnis kita itu kita belajar untuk tidak tergantung sama satu market aja. Jadi kita mulai ke market-market lain juga. Gitu. Untuk mindset sendiri ya itu yang tadi saya bilang, kita harus tetap terus berkembang, jangan diam di situ, kita pelajari terus market, karena market itu selalu berubah dari segi ekonomi, dari segi hobi, dan lain-lain pasti berubah terus. Jadi kita harus mengikuti tren dan update terus lah. Oke, untuk teman-teman yang mau datang ke Bali, mau nyobain seafood yang hidup, yang fresh di akuarium, di kolam, bisa coba ke Profesor Seafood Restaurant di Jimbaran. Sekian.